Halo teman-teman, kita sampai di topik ke-32 dari 153 konten desain grafis edukatif gratis untuk kalian. Di video ini kita akan belajar cara membuat garis pemisah dan kotak info di Photoshop CS6. Kenapa ini penting? Garis pemisah berguna untuk membagi area flyer supaya isi terlihat lebih terstruktur. Kotak info dipakai untuk menonjolkan detail penting, misalnya tanggal, tempat, atau kontak. Kalau flyer tanpa garis atau kotak, informasi bisa terlihat campur aduk. Tapi kalau terlalu banyak, desain bisa jadi kaku. Jadi kuncinya ada di keseimbangan. Kita lanjut ke step by step teknisnya. Teman-teman, kita sudah belajar banyak hal sampai saat ini. Kita sudah belajar buat teks, mewarnainya, masukkan logo, masukkan foto, dan mengatur posisinya, mengecilkan, membesarkan. Dan kemarin di topik ke-31 kita sudah belajar shape, rectangle, rounded, ellipse. Dan teman-teman sudah bisa latihan sendiri di rumah seperti ini rounded, dan ini ellipse gitu ya. Sekarang buat kotak pemisah itu yang saya maksud adalah sebetulnya untuk guide saja. Seperti ini ada guide-nya teman-teman. Jadi semua terukur, semua terstruktur, rapi, by angka, by data. Jadi misalnya ya, jarak dari sini ke sini, side margin kiri ini itu 125 yang ini. Jadi 125 pixel. Coba kita buat 125 kali 125, oke. Nah, kalau ini kita arahkan ke pinggir seperti ini, kita munculkan, lalu kita munculkan guide. Nah, seperti ini 125 teman-teman. Itu ya. Ini 125. Nambah lagi 125. Jadi terukur, terhitung. Nah, gunanya apa? Jadinya rapi ke bawah. Kita zoom out dulu. Jadi rapi dari atas ke bawah, ada terukur, side marginnya jadi 125. Nambah ke kanan sedikit gitu ya, elemennya itu juga 125. Tarik garis lurus semua elemen di garis 125 kedua. Dan ini 125 ketiganya juga lurus ke bawah. Jadi kalau ini ditarik garis ke bawah, full lurus dengan teks elemen yang selesai ini. Begitu juga dengan side margin bagian kanan. Nah, bagian kanan ini juga 125. Kita buka ya guide-nya. Nah, ini dia. Jadi ini 125. Yang ini juga 125. Seperti itu. Kita tutup bagian yang ini. Di sini jarak antar ya kan 2 kolom. Ini kalau di website kan ada 2 kolom. Saya membaginya ada 2 kolom. Jadi ini kolom pertama, bagian sini, bagian kiri, dan bagian kanan ini adalah kolom kedua. Nah, jarak antara kolom 1 dan 2 itu juga 125. Seperti itu. Dan lagi, jarak antar elemennya juga ada angkanya, ada ukurannya, ada garis pemisah yang terukur. Seperti ini kalau saya hidupkan. Jadi jarak antara tulisan webinar ke teks Photoshop ini jaraknya 110. Tingginya sama dengan Photoshop
CS6 ini ke mengoptimalkan jaraknya juga 110 tingginya. Gitu ya. Di bawah juga 110. Beda lagi dengan bagian yang di bawah. Nah, bagian di bawah ini memang sedikit lebih berdekatan elemen satu dengan yang lainnya. Maka jaraknya atau angkanya, garis pemisahnya juga beda. Ini 60. Jarak dari sini ke elemen di bawahnya 60. Kalau saya hidupkan, ini sebetulnya ada elemen rectangle-nya. Yang ini pun juga ada. Jaraknya antara ini dengan ini itu 60 pixel, bukan 110 ya. Di atas itu bagian 110. Inilah rahasia mengapa flyer-flyer yang saya buat itu terlihat rapi, nyaman di pandangan gitu ya. Karena by angka, by data, semua tercatat rapi. Gitu ya, terukur. Mulai dari side margin atau istilah lain di sini nih, pemisah antar satu elemen dengan yang lain itu gutter kalau di website gitu ya. Nah, kita kadang buat flyer itu ya acak saja. Mereka tidak mematuhi prinsip-prinsip visual yang seharusnya itu ada. Karena itu fondasi. Bangunan tanpa fondasi tidak lama lagi akan roboh. Makanya tidak heran kalau flyer-flyer yang saya buat itu terlihat nyaman, rapi. Dan itu kalau dibedah itu ada angkanya di situ. Berikutnya kita buat kotak info seperti ini. Ini sebetulnya penekanan dari materi yang sebelumnya di topik ke-31. Ini sudah saya catat ukurannya. Panjangnya ini, rectangle yang ini, itu 2022 30 kali 184. Radius sudutnya itu 125. Jadi kalau sudah tercatat seperti ini teman-teman, kita mau buat persis seperti yang sudah dibuat, itu akan sama. Tidak ada yang beda sedikit pun. Kita pilih ronde dulu. Kita klik sekali. Kita sudah belajar ini di topik ke-31 kemarin. Jadi lebarnya kita masukkan angkanya 2230. Tingginya 184. Dan radiusnya 125. Tekan enter. Akan sama persis. Seperti itu teman-teman. Dan kita tinggal align biar rapi. Oke. Di bawah juga seperti ini. Ini sudah saya catat rapi dokumentasi atau spesifikasi desainnya. Jadi lebarnya 977 kali 107 tingginya dan radius sudutnya 50. Coba kita buat. Pilih rounded rectangle tool. Karena ini bersudut gitu ya. Klik sekali. Di kotak dialognya kita isi 977 kali 107. Dan radius kita isi 50. Enter. Sama persis. Sama persis. Jadi, dengan garis pemisah dan kotak info, flyer kamu akan terlihat lebih rapi, terstruktur, dan mudah dibaca. Ingat, desain yang baik bukan hanya soal warna dan font, tapi juga soal bagaimana kita menata informasi dengan jelas. Seri ini saya buat untuk pemula, tujuanku sederhana, membantu lembaga pendidikan punya desainer internal yang bisa menyelesaikan kebutuhan visual dengan percaya diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.